Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rekan-rekan sahabat channel Bestari Bidayat, kali ini saya bersama rekan-rekan orang tua saya yang sangat luar biasa sekali, yang selalu memberikan semangat, selalu memberikan wawasan dan juga pengetahuan yang sangat luar biasa, khususnya di dalam melakukan segala hal yang harus melibatkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga nikmat kita bisa rasakan bersama di dunia maupun di akhirat. Amin, amin. Ya, kita merasa bahagia meskipun ini terlihat sederhana, tapi kebahagiaan lah letaknya di sini. Ya, di balik penatnya aktivitas ya kita sehari-hari, di sinilah tempat kita mengadu nasib ya, selain di masjid ya. Di sini letaknya kita bisa canda tawa ya, juga berdiskusi perihal apapun di sini. Alhamdulillah, makanya rekan-rekan juga insya Allah diperkenankan ya untuk silaturahmi ke sini. Amin. Siap. Okay. Tepatnya di mana nih tepatnya? Di Kampung Gunung Picung, Gunung Picung, T04 RW 03 Desa Tingku, Kecamatan Parung Panjang, Masya Allah, Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Jawa Barat. Oke, luar biasa. Nah, ada hal yang memang juga harus kami sampaikan di konten ini, Kang. Makanya kami ingin sekali meliput di konten kami ini agar rekan-rekan juga mendapatkan pastinya hikmah yang bisa dipetik dari apa yang mereka lihat, dengarkan dan rasakan ya. Maksudnya kita jadikan ini adalah sebagai tarbiyah ya, pendidikan untuk kita semuanya, bahkan untuk saya pribadi. Makanya ini menurut saya wajib nih untuk dipublish gitu kan. Melihat juga passion beliau bukan orang-orang biasa ya. Kalau lihat Abah, Kang Hisnu dan yang lain juga nggak pernah jauh daripada media, YouTube, pernah masuk televisi juga Kang Hisnu ya, luar biasa sekali. Jadi ini wajib kita upload konten ini untuk lebih menginspirasi dan banyak hikmah yang kita dapatkan. Boleh kita perkenalan dulu deh, Bah ya. Oke, boleh. Mangga, Ya, Abah. saya Fahmi Muhammad Ahmadi. Masya Allah. Kalau di YouTube ada channelnya Fahmi Ahmadi, tapi khusus buat filsafat hukum Islam, Masya Allah. fikih dan lain sebagainya, pengajian. Iya. Ngajar jadi dosen, bukan dosen ya, dosen itu nemenin belajar mahasiswa di Fakultas Syariah di UIN ya, nemenin belajar di sini Di UIN apa ya? di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Namanya Syarif juga nih, namanya Syarif. Alhamdulillah. Syarif Kuadrat. Itu saya, terima kasih. Silakan. Alhamdulillah. Ya, saya Muhammad Isnur, sehari-hari aktif di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ya, BHI. Jadi ya pengacara biasanya untuk rakyat yang tertindas gitu-gitulah, yang dilanggar hak asasi manusianya. Kemudian yang muridnya Abah Fahmi di UIN, jadi juga sarjana syariah. Tapi sekarang semenjak kenal Jahe Merah, kita bismillah untuk membersamai lah kira-kira petani-petani untuk mereka bangkit, bisa punya akses dan lain-lain gitu. Kira-kira ya kita nggak bisa macul, tapi kita bisa cariin bahan-bahan untuk macul. Bisa nyabut pohon. Bisa nyabut pohon lah ya gitu ya. Begitu kira Kang Sarif. Kolaborasi lah ya. Kolaborasi. Jadi kita memang dari mulai bibit, kita cariin bibit. Nah, kita ambil dari Kang Sarif, kemudian pupuk, kemudian sampai bismillah nanti pemasaran dan lain-lain. Kita juga mudah-mudahan bisa membantu banyak petani untuk mereka bisa punya akses segala hal gitu, termasuk jaminan hukum, karena saya pengacara, bagaimana secara legal mereka terlindungi, nggak sembarang digusur, nggak sembarang diambil gitu lah. Luar biasa sekali nih ya. Pokoknya hatur nuhun pisan. Saya mewakili petani yang lain ya, mengucapkan hatur nuhun pisan. Mudah-mudahan ini bisa direalisasikan ke depan. Amin. Agar kita benar-benar kuat. Ya, benar-benar kuat. Oke, kuat, aman dan nyaman pastinya gitu ya. Oke. Beliau ya, penguasa setempat. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Syarif Hidayat. Awal pertama nama saya sebenarnya Syarif Hidayatullah. Cuma saya berpikiran takut saya jadi
pembobol bank, makanya laptop jalahnya saya buang Kak. Iya, cuma Syarif Hidayat aja. Kegiatan saya mengkomplitkan kegiatan Abah. Sebenarnya Abah sebagai muta'alim, saya sebagai murid, kan gitu. Jadi ada sinkronisasi ya, antara guru dan murid. Kalau jadi guru semua siapa muridnya? Nah kan gitu. Kalau murid semua siapa guru? Tapi Mas itu ngajar juga. Kalau ngajar, saya alhamdulillah ngajar tapi bukan ngajarin Abah, ngajarin anak-anak pik lah. Ya di SD ya alhamdulillah sudah berjalan dari tahun 95 untuk mengajar anak-anak pik ya. Gitu. Kenapa lahannya mau digarap sama kita? Ya sebenarnya ini kan saya punya lahan tapi nggak punya ide. Kan gitu, jadi ada sinkronisasi antara itu, jadi chemistry lah ya. Chemistry dari situ. Jadi obrolan ringan ketika ngaji, kata Abah istilah kasarnya ya tentang apa pertanian dan sebagainya. Nah disitulah tercetus ide untuk menanam jahe. Nah awalnya saya kenal cuma sama Abah, tapi kesininya dengan Kang Syarif, dengan Kang Isnul dan sebagainya. Kan gitu, saya adanya Abah Haji Subadri namanya. Cuma kalau di sini terkenalnya Haji Ibad. Kalau nyari Subadri nggak bakalan nemu. Kan gitu. Hanya itu aja dari saya. Luar biasa. Alhamdulillah. Barakallah. Mangga Kang Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Ibad. Ya kalau panjangnya Haji Badri lah ya. Kalau panjangnya. Alhamdulillah saya di rumah udah berapa tahun nganggur. Kedatangan bapak-bapak ini nggak taunya ya orang-orang besar lah gitu ya. Untuk memberi kesempatan untuk saya supaya mempunyai kegiatan gitu ya. Ya memang tadinya juga saya suka tadi kecil-kecilan buat di dapur gitu ya, cabai atau yang lainnya. Tapi setelah datang beliau, alhamdulillah masukan dari beliau itu masuk sama saya gitu ya. Jadi ayolah saya siap, saya sebagai di bawah lah sebagai pengurus gitu kan. Tapi ya kalau permasalahan modal kan beliau gitu kan. Aman itu kalau modal yang penting kan kalau jahe itu kan jangan telat air segala macam. Alhamdulillah sudah dibuatkan pompa, alat-alat pertanian juga udah dibeliin, semua cukup lah. Alhamdulillah. Jadi sekarang saya udah tidak nganggur lagi. Tidak nganggur lagi. Jadi alhamdulillah badan pun terasa sehat. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Catatan malaikat sekarang bukan catatan di tempat tidur doang ya. Iya, itu. Jadi ada di kebunnya. Kan gitu. Coba itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah. Berarti ini benar-benar pahlawan ya buat kita ya. Pahlawan. Luar biasa. Membangkitkan hidup. Baik ya, rekan-rekan, mungkin rekan-rekan juga banyak menemukan hal yang sama di sini. Jadi bisa diaplikasikan di rumah ataupun perkebunan rekan-rekan. Jadi di sini ada lahan, cuman nggak ada ide. Pengennya diapain nih lahan gitu kan agar produktif dan menghasilkan. Jadi pertemuan ini bukan atas dasar kebetulan, pasti qadarullah pastinya ya. Atas takdir Allah sehingga adalah chemistry ataupun kolaborasi sehingga bisa memproduktifkan lahan yang non produktif. Dan juga pada pastinya ada kepercayaan antara keduanya ya, dan juga ada nih strategi khusus ya yang menjadikan ini berjalan dengan baik, dengan husnul khotimah. Nah inilah trik-trik ini yang kita minta. Nah ini secara emosionalnya bagaimana trik dan strateginya, secara bagi hasilnya seperti apa. Jadi rekan-rekan juga bisa diinformasikan agar ini bisa diduplikasi ya, sistem seperti ini di pekarangan ataupun perkebunan rekan-rekan yang mungkin mereka juga bingung nih, saya punya lahan tapi nggak ada modal, gimana nih, saya punya modal tapi nggak punya lahan, saya punya modal lahan tapi nggak ada SDM. Nah inilah yang menjadi kesulitan bagi rekan-rekan untuk memproduktifkan lahan. Mungkin bisa sedikit banyak cerita buat rekan-rekan, mudah-mudahan jadi amal jariah buat kita semuanya. Jadi begini teman-teman semua, yang pertama karena kebetulan nih orang Islam, nanam itu menghidupi.
Menghidupi. Nanam itu menghidupi. Masya Allah. Dan dalilnya itu paling banyak. Paling Kalau banyak. hidup itu itu contoh hadis Nabi, ad-dunya mazra'atun ilal akhirah. Masya Allah. Dunia itu ladang. Yang kedua kayak perempuan dikata anisau harsul lakum, Harsul ladang lakum. lagi. Ya berarti namanya ladang itu namanya nanam. Itu paling banyak. Nabi aja ada kuburan nggak didoain ditanam kurma, pelepah kurma. Karena apa? Ternyata menanam itu paling banyak dalil, dan yang terpenting bahwa kemudian menanam itu menghidupi. Menghidupi yang di atasnya, kita hidupi pohonannya dan kita hidupi tanahnya. Masya Allah. Bahwa dunia ini, bumi ini adalah milik Allah. Kita menanam, dan ketika menanam itu ide awal. Ide awal. Ngobrol dengan Kang Haji Salib ini yang punya tanah sebegini, nganggur. Luas. Tadinya luas, hanya ditanemin jadi semak belukar, ditanemin pohon puspa yang kalau 2 tahun 5 tahun dihargai cuma 2 juta rupiah seluas ini. Masya Allah. Jadi tidak produktif. Maka berpikirlah kemarin kalau bagaimana ini kalau misalnya tanam. Ketemulah dengan kawan belajar saya ini, Masya Isnur. Jadi wah kita tanam jahe aja. Kita tanam jahe. Dan ternyata ya sebagai satu, ini kalau saya menganggap ini adalah sebuah program untuk memberdayakan. Kebetulan karena ada, kalau program pemberdayaan yang sustainability itu kan ada risetnya. risetnya. Ada riset, dan Iya. ternyata hasilnya kita pernah meriset menanam satu pohon jahe biasa dengan cara tanam yang sangat tidak diolah, ya asal tanam aja. Ternyata dengan pola tanam kita itu bisa menghasilkan lebih dari 25 kilo 25 kilo. Satu lubang. satu lubang. Satu lubang. Dan itu ditanam dengan banyak model. Ada model ditancap, ada model dibikin lubang, ada yang model dikarung. Masya Allah. Ternyata model lubang itu banyak hasilnya. Banyak Itu tidak dengan tanpa niat, ya kan? Ya, teman-teman tanam aja gitu ya. Nabung poho ya. Nabung pohon tanpa niat. Jadi dari situ kemudian kita berpikir lahan seluas ini kita bangun untuk bikin dengan sistem, ya kita sama-sama mengerjakan. Kalau saya kebetulan kalau nulis kuat, tapi megang laptop, megang pen kuat, buka buku kuat, tapi kan megang cangkul itu sakit sih. Ada lengkot Jadi, lah ya. ini dibantu sama beliau ini, Mas Isnur bantu untuk bagaimana pemasarannya. Kemudian permodalan. Iya. Sebelum permodalan kita nanam, satu memang niat nanam adalah bagaimana menghidupi tanah. Jadi kita tidak berpikir dulu berapa keuntungan yang nanti kita. Oh, enggak dipikirkan berapa keuntungan ya? Kita tanam, kan udah ada contoh, kita riset sekian ya minimal dapatnya satu lubang bisa 15 kilo, 20 kilo, alhamdulillah. Namanya sebuah proses, kan kita tidak bisa nyuruh jahe ini untuk kamu jadi 25 kilo kan tidak. Yang penting sebuah proses, dan kita sama-sama yang ikhlas, dua sama-sama kerja, kita tanam SOP, kita bangun untuk keuntungan nanti. Tapi setidaknya bagaimana mencari investor. Kita giring beberapa kawan-kawan yang punya kepedulian terhadap lingkungan dan punya kepedulian terhadap ekonomi masyarakat. Ya seperti mohon maaf Kang Ibad sudah bertahun-tahun tidak bekerja, lahan ada tapi tidak ada pekerjaan, sehingga beliau juga harus ada pekerjaan, harus maisha kehidupan ekonominya harus kita bangun juga. Nah, kita kerjasama dengan orang. Kita menerapkan sistem profit loss sharing. Profit loss sharing. Jadi profit loss sharing itu adalah ada orang kemudian nanam investasi ke kita, keuntungannya itu nanti dipotong dengan modal, dipotong dengan investasi yang dia berikan. Kemudian saya tidak lupa ada sodakoh. Sodakoh kita itu 10% dari hasil panen kita. Dan 10% itu akan kita berikan buat fakir miskin yang membutuhkan. Nah, sisanya dari itu, jadi kalau 100% investor kita kasih 10% dari profit. Saya katakan profit. Jadi berapapun profitnya dari panen ini, dia mendapatkan 10%.
tapi sudah dilepaskan dari investasi dan beban kerja. Jadi misalnya kita panen misalnya dapat 100 juta atau 10 juta deh gambarnya. Kita dapat 10 juta atau 100 juta, nanti dipotong 10, balikin modal dulu, modal kita berapa, dipotong kemudian hasilnya untuk sodako, sisanya baru kita bagi antara petani dengan yang mengelola. Nah, kami di sini bicara tentang pertanian karena jujur saja kalau bicara sama Bang Isnul, ada istilahnya kalau orang Londo tuh equal to opportunity, kesempatan yang sama dong. Fair trade. Jadi dagang itu ya harus fair gitu ya. Nah, kami menerapkan sistem keterbukaan ya, transparansi lah ya. Transparansi, nanti kita kasih kesempatan semua. Beberapa warga di Parung Panjang udah senang dan melihat beberapa cara nanam. Nah, kita rencana juga ingin sama-sama jadi pusat pembelajaran. Jadi bahwa menanam jahe sekarang itu, saya katakan dengan kawan-kawan, kebetulan beliau guru, jadi ini adalah pusat pembelajaran buat kita belajar. Pusat pembelajaran. Hasilnya berapapun, karena kita satu bahwa ini tanah ini milik Allah, kita ibadah, niat nanam adalah niat ibadah. Betul. Maka insya Allah Allah memberikan hasilnya, begitu saja. Yang penting kita prosesnya ada SOP-nya, ada tempat penyemaian benih di sini kita tanam, nanti ukuran 15 cm udah 1,5 bulan kita pindahkan ke lahan yang sudah siap dilubangi, ditanam, kemudian selebihnya nanti tinggal perawatan, pemberian pupuk, dan itu sebagai bagian dari proses. Hasilnya karena bagian dari tawakal kepada Allah ya kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita sudah berproses. Dan yang terpenting lagi Kang Haji Ibad, ada pekerjaan yang kalau bahasanya punten. Kalau kemarin-kemarin kan berapa tahun kan malaikat nyatetnya cuma di kasur doang. Ini nyatetnya udah mulai nanam, bismillah, hidup satu pohon maka satu pahala, hidup satu dua terus. Jadi kalau saya ngiri kadang-kadang, ini Haji Ibad kalau dihitung ini berapa tunas itu udah berapa pahalanya, saya udah kalah saya. Nah, itu yang nanti penjualan pun kita menerapkan sistem terbuka. Berapa hasilnya, berapa kebutuhannya, ayo kita bareng-bareng gitu. Karena bosan modal memang ya dihitung, saya yang bagian modal, beliau yang berdua bagian mengurusi lahan ini, nanti bagian marketingnya dan perawatan bidang sustainability programnya Mas Isnu. Jadi seperti itu ya, awalnya dari ngobrol-ngobrol kecil habis ngaji di majlisnya Abah. Iya. Jadi itu majlis sebenarnya majlis tentang niat. Jadi semuanya berniat baik di situ. Gitu. Orang niat baik, insya Allah lah kita niat baik menghidupi semua. Insya Allah jadi jangan ada kita tuh merasa saya lebih unggul daripada yang lain. Karena setiap orang itu punya bagiannya masing-masing. Saya nggak mampu nanam ya saya mampu carikan investor, saya mampu mikir ya Mas Isnul mungkin jago nyangkul juga, jago apa, tapi dia mungkin kalau suruh nyangkul 2 meter juga udah kelengel dia ya. Bagiannya lain gitu. Dan alhamdulillah kita sudah terdaftar di UMKM secara resmi. Di UMKM secara resmi, dan kita sudah mendapatkan pengakuan secara legalitas bahwa tanaman jahe kita, kebun jahe kita sudah terdaftar di UMKM. Sudah terdaftar ya. Sudah terdaftar. Jadi emang tantangan petani sekarang, orang-orang kampung itu lahannya luas tapi nggak dimiliki mereka. Iya. Di sini kalau kita lihat sekitar Parung Panjang itu rata-rata ditambang. Ditambang itu pemilik tambangnya bukan orang sini, orang luar. Jadi orang sini cuma ngeliatin tanahnya satu persatu dibeli, dilepas. Akhirnya petani itu modalnya jadi kakang Ibad, nganggur. Masya Allah. Nah mereka nggak punya modal, mereka nggak punya akses informasi, nggak punya akses pemasaran. Nah tugas kita sebenarnya mendampingi mereka untuk dapat itu semua. Betul. Nah, tapi emang kita juga targetnya karena kita banyak kawan di mana-mana, banyak tuh yang partisipasi Kang. Jadi misalnya kita bikin paket nih, satu paket tanam itu 1000 pohon itu misalnya 12 juta. Ada yang ikut 4 juta, 4 juta, 4 juta. Jadi lahan ini dimiliki bukan hanya oleh Kang Ibad, Kang Syarif, saya dan Kang Bang Fahmi, tapi oleh banyak orang. Jadi puluhan orang ikut memiliki lahan pertanian ini. Baik. Jadi
satu paket tanaman bisa 4-5 orang. Jadi kalau besok nanam kedua nih, ketiga, keempat itu dimiliki 4 orang lagi, 3 orang lagi. Yang keberapa? Ini yang kedua. Yang kedua. Yang kedua sedang menyemai. Jadi banyak orang yang kemudian juga merasakan dan membangun bersama, dan mereka ikut tanggung jawab. Jadi mereka juga berkunjung ke sini, melihat situasinya, ikut ngelewat bareng, kira-kira gitu. Dan nanti mereka juga berpikir ini gimana cara jualnya, ayo bareng-bareng gitu. Jadi circle-nya itu Kang melibatkan banyak orang gitu. Dan ya bagaimana caranya mereka juga terlibat dalam kepemilikan ini. Jadi kalau misalnya kita kesulitan pemasaran, mereka juga sebagai pemilik juga tanggung jawab juga dalam pemasaran. Nah, dengan demikian mungkin harapannya kalau kita patungan tenaga, patungan banyak orang, jadi terasa ringan. Terasa ringan ya. Jadi saya ya modal niat doang dengan Bang Fahmi misalnya, ya kita juga terbantu dengan itu gitu. Ada banyak orang yang mau ikut nyumbang, tapi punya kecil misalnya sumbangsinya, ya bisa gitu ke sini berapa aja. Tinggal diukur aja berapa persennya gitu. Dan sejak awal disampaikan bahwa misalnya porsi petani, porsi pemilik lahan, sejak awal mereka tahu berapa. Nah, itu ada berapa dapatkan. Bagian tuh? Ada porsinya ada jadi berapa? bagiannya begini. Bagian petani apa? Bagian petani itu 50%. Petani. Bagian 50% dari profit loss sharing yang sudah kita tetapkan. Itu bagian dari petani. Jadi bahasanya bagian petani adalah 50%. Kalau orang tanya kenapa sih bagian petani itu, kalau menurut konsep Islam 30% saja udah cukup gitu. Tapi kan enggak, kita kan sistemnya pemberdayaan, edukasi. Kalau misalnya 50% kemudian Kang Ibad, Kang Sarip sudah bisa modal sendiri, kemudian bisa menanam sendiri dengan SOP yang kita bikin nanti. Saya dan Isnu sudah nggak bicara lagi ngeliatin jahe, ngasih tahu gimana. Isnu akan berpikir bagian marketing. Jihad di lokasi lain juga. Di lokasi lain kita bikin, jadi menyebarkan virus kebaikan lah. Saya gitu. Jadi ya pembagian lahannya sudah pasti, pembagian dalam sejak awal. SOP-nya sejak awal. Jadi akadnya itu udah jelas. Jadi sejak awal di akadnya Kang Ibad, Kang Sarip maunya kita gaji atau mau bagi hasil sekian persen dan lain, itu sejak awal udah terbuka ya. Jadi beliau sejak awal kira-kira kalau hitung-hitungannya berapapun yang kami dapatkan, beliau udah bisa menghitung sendiri berapa yang akan beliau dapatkan. Kira-kira gitu. Dan beliau belum memilih bagi hasil atau milih bagi hasil. Bagi hasil. Jadi sejak awal emang itu yang kita terapkan, fair trade itu petani memutuskan sendiri mereka mau pakai pola apa, berapa kebagiannya. Mereka mengontrol juga setiap ada kita dapat investor, kami forward ke mereka. Mereka tahu siapa yang nyumbang, namanya berapa, siapa jumlahnya, angkakannya ada. Angka-angka semua kebutuhan terbuka. Misalnya Kang Haji Ibad, Kang saya butuh untuk ini. Ya udah kita uang itu semua orang tahu. Jadi pengeluaran Kang Ibad per minggu, per bulan, alat apa saja kita semua tahu. Itu serbuk itu. Misalnya beliau butuh pupuk 100 karung. Ya udah semua tahu. Tiap rupiah keluarkan itu ada transparansi, akuntabilitas lah kira-kira gitu ya. Dan sertifikat untuk misalnya para investor mereka tahu semua. Jadi ada sertifikatnya. Dan kita mikirnya begini, Kang Haji, investor itu jangan berpikir invest terus diam-diam aja dapat duit gitu, jangan begitu dong. Kalau invest ya harus kemudian ikut andil lah ya, ikut andil, ada rasa, ada kan itu kan nanti hal yang berkesinambungan. Yang tidak pernah berhenti. Jadi si investor merasa, ini ada modal saya di sini. Jadi ada satu kebanggaan, ada satu hubungan antara kita dan investor. Itu yang kita bangun. Ini bagus sekali dan menarik nih ya. Jadi ada rasa memiliki dari pihak investor. Lalu peran apa yang diberikan kepada investor agar ada rasa memiliki? Apa suruh nyangkul juga? Ya kan, apa nyari pemasaran atau gimana nih Kang? Jadi begini, kalau kita ke investor, yang pertama kita beritahu pertama pembagiannya. Kenapa pembagian? Kita tidak tiba-tiba saya butuh duit dong, enggak. Saya bicarakan dulu ketika saya ada investor, kita bicara apa sih niat saya untuk bikin kebun jahe. Saya bilang bahwa kebun jahe ini adalah satu proses pendidikan, pembelajaran. Yang kedua pemberdayaan masyarakat petani. Yang ketiga adalah cara kita beribadah. Itu saja dulu yang saya sampaikan. Kemudian
apa plan saya, berarti saya apa yang kami dapatkan, yang pertama yang saya dapatkan bukan bilang bapak bukan bapak ibu bukan dapat uang, tapi bapak ibu akan dapat hubungan ibu dengan petani. Mungkin selama ini bapak makan tapi nggak pernah kenal siapa itu, dari siapa itu bapak makan itu. Betul. Jadi petani yang mana, kenalan di mana. Tapi dengan bapak kemudian bapak ibu investor, si yang diinvestkan tahu siapa bapak, dia akan mendoakan bapak ibu. Masya Allah. Yang itu yang tidak pernah putus. Yang kedua tentunya adalah hasil dari panen. Dan hasil itu saya berkatakan saya tidak revenue sharing. Revenue sharing itu kan kalau nanam 12 juta dapatnya 10% 1.200.000 ya. Saya enggak. Profit loss sharing. Kenapa profit loss sharing? Berapapun hasil panen setelah dipotong dengan biaya-biaya produksi dan lain-lain, potong modal, maka itulah hasil bapak. Jadi kalau begitu saya bisa dapat besar, bisa dapat kecil. Betul. Nah, gimana caranya kalau saya mau dapat besar? Kalau bapak mau dapat besar, silakan selalulah berkunjung ke kebun, bantu kami untuk memasarkan, kan gitu kan? Itu caranya untuk kemudian dibuka dulu ya. Karena kan kalau mau bapak besar ya, bapak harus andil dan ibu harus andil, gitu. Jadi ya, saya mau besar, ya udah saya cari penjual. Oh silakan, berarti nanti bapak ibu akan mendapatkan hasil besar dengan ikut andil. Gitu. Jadi nggak diem aja ya kalau diem aja ya segitu dapatnya. Berarti kan bapak ibu nggak mau tahu berapapun hasilnya, tapi kalau mau tahu hasilnya, ayo sama-sama ke kebun. Bawa kok yang agak blue kan? Jadi ada cerita Kang. Jadi kan kita kan bikin simulasi tuh dalam proposal. Perjanjian brand simulasi. Jadi kita tuh bikin proposal yang bagus Kang. Ada gambarnya, setiap perkembangan kita sajikan di situ. Kita bikin riset, ada grafik perkembangan harga 3 tahun terakhir. Kita buat tuh grafik perkembangan harga. Jadi nggak main-main, serius ya. Kita tampilkan market market online dan di mana-mana bahwa segini potensi harganya. Kita tampilkan di situ selain simulasi bagi-bagi hasilnya, termasuk kita sajikan simulasi potensi keuntungan. Nah, di proposal itu kita sajikan Kang bahwa potensinya misalnya kalau kita lepas ke tengkulak sekian harganya. Mereka baca, ini apa tengkulak ini? Kalau begini kita harus cari pemasaran. Jadi mereka sejak awal sudah berniat, karena kalau segini harganya ke tengkulak, berarti saya juga harus membantu mencari pemasaran. Nah, investor walaupun dia kecil ya, tapi dia sudah berpikir seperti itu dalam konsep ketika mau ikut urun dananya. Wah, menarik banget. Jadi lebih dikenalkan mereka tentang kesulitan apa sih yang akan terjadi di lapangan, bahkan di pemasaran ya. Dan mereka malah lebih berani ya. Iya, lebih berani. Katanya malah berani. Malah ada investor yang nawarkan, ada tuh sekian hektar di Tadi itu dari mana? Sulawesi. Berapa? Dia 660 hektar. 660 hektar. Masya Allah. Tapi kami tahan dulu. Kita kona'ah dulu. Kita urusin dulu selesaiin dulu. Matengin dulu ya. Gitu. Karena ini jujur pilot project atau udah berkelanjutan? Pilot project. Ini pilot project. Ini Kang Ibad juga punya tanah di tempat-tempat lain juga. Gitu. Tapi saya bilang kita tahan dulu, yang dulu aja berhasilin deh gitu. Karena kita ditahan sama beliau kan Syarif jadi mulia kan. Jadi abal dulu aja sabar ya kan. Ini juga katanya Kang Ibad udah datang banyak petani pengen ikut juga gabung di sini ya. Gitu. Banyak juga. Yang tadi juga kan udah mau ikut. Jadi udah banyak yang datang ke sini. Sudah banyak yang datang. Ada yang nawarin lahan juga, udah banyak. Ya selama ini kan ini tidur, tapi selama ini dibuka jadi bangun, seluruh kampung itu ikut bangun. Ya. Sekarang banyak yang padahal nggak tahu menau akan seperti ini ya. Nggak Inilah inna fil harokati barokatun. Pasti di dalam setiap pergerakan ada keberkahan. Awalnya juga bingung kan masarin kemana, ternyata ada pesanan lebih daripada hasil panen yang saat ini ya. Luar biasa tuh rekan-rekan. Jadi sekarang ini Kang Ibad tiap hari dikunjungi 3-4 orang. Wah, artis nih ya. Alhamdulillah sih, walaupun artisnya kelas-kelas kampung kan gitu. Ya luar biasa. Tapi nggak nanggung kades, ya. Luar biasa. Dan mereka berniat untuk belajar juga untuk ditanami lahan-lahannya seperti di sini. Jadi dan itu kita sejak awal tuh nggak ada bayangan bahwa ada akan seperti itu gitu. Masya Allah, luar biasa. Bisa jadi nanti ngeplok, hai guys ya. Luar biasa.
Kalau saya sih nggak mau seperti itu. Iya. Nanti kebunnya nggak kurus. Ngeplok tiap hari. Ya Allah ya Rabbi. Nah, ini terkait nih rekan-rekan juga banyak banget yang selalu menyampaikan pertanyaan pasti. Mereka ketika ya wajar ya, namanya risiko juga harus dipikirkan lah ya. Mereka selalu bertanya-tanya, Kang, bagaimana hasil pemasaran, bisa dibantu nggak? Kemana kita harus menjual hasil pemasaran ini? Gitu kan? Itu selalu pertanyaan itu, Kang. Gitu maksudnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi hikmah lah untuk rekan-rekan, gerak aja dulu. Kalaupun takut nanti benar-benar mubazir, ya nanam jangan terlalu banyak kan. Ya bisa 1, 2, 3 kilo lah untuk sebagai. Nah nanti kalau emang udah ada barangnya kan, mereka juga kan lihat pasar itu kan. Nah ini bagaimana Kang menyikapi rekan-rekan agar lebih semangat lagi menanam. Apalagi nih lahan kita sayang banget kalau nggak produktif. Buktinya ini aja banyak yang datang sini sampai 2-3 orang tiap harinya. Ya kan, jadi artis benar-benar jadi artis, jadi panutan benar-benar jadi panutan. Yang mereka juga menanam secara tradisional sekarang terkonsep dan terkelola. Ya kan, baik mulai dari penyemaian aja dihitung di jadwal kan, harinya apa, tanggalnya berapa. Komponen apa namanya media tanamnya itu juga kita hitung ya. Misalnya kalau kotoran sesuai SOP-nya Kang Sarip harus domba, kita pakai domba. Sekam harus sekam bakar, pakai sekam bakar gitu. Jadi kita macan mah enggak macan enggak. Jadi kita benar-benar misalnya tinggi itu kita ukur gitu. Nah itu bagi masyarakat sekitar agak aneh aja gitu kok melihat penanaman begini gitu. Kok misalnya diukur sekian sentinya, harus ketebalannya itu kok mereka bertanya-tanya. Kok semuanya diperhitungkan gitu kira-kira. Nah soal tadi ya pemasaran. Pada awalnya kita juga ada kekhawatiran. Ada kekhawatiran. Kita dari awal benak, udah deh kalau kita minimal nanti nggak laku gitu ya, kita jual Kang Sarip aja deh. Awalnya gitu. Kita awalnya tuh begitu, tapi seiring waktu Kang, serius setelah orang tahu barangnya, setelah mewujud ini ada tempatnya, kita publikasi laporan-laporan, datang sendiri. Bahkan orang minta, udah Nur bisa nggak Pak bisa nggak per bulan 20 ton. Masya Allah. Dan itu bukan satu tempat Kang, udah ada 3 tempat yang meminta kami datang. Jadi itu tuh datang sendiri. Nggak usah takut, nggak usah ragu. Kalau you punya barang bagus, you punya barang yang udah jadi, mereka akan cari. Catatan. Serius. Barang bagus. Barangnya ada, terkontrol ya kan, terkontrol. Kontrolnya bagus. Bagus, datang sendiri mereka nyari. Sendiri, yakin. Nah, tugas kita nih sebagai sama petani, kalau emang Anda kesulitan mencari bahan, kita bantu. Minimal aksesnya. Tapi kebutuhan untuk jahe merah sangat banyak, sangat luas, banyak luas. Dicari-cari betul itu jahe merah. Antum bener yakin nih? Serius. Karena kemarin kita itu yang nanya sama kita itu bukannya di kebun, bukannya di jalan, tapi di salah satu hotel. Ya, salah satu hotel bintang 5 kita diundang ngobrol, dia tiba-tiba nanya ke saya, Bang Fahmi bisa nyiapin 20 ton. Buset ya. Gua nanem aja baru katanya. Bisa siapa nih lagi ada yang nyari ini 20 ton katanya. Aduh, mana ini saya bilang, saya nggak tahu hasilnya di mana, tapi saya pun ya itu berpikir waktu kita pertama ini, tapi ketika terbuka begini ya ada beberapa datang, adalah salah satu perusahaan agroindustri yang kemudian ngehubungin saya, gimana ini malah dia minta komoditas yang lain. Selain jahe ini. Apa aja Kang Haji? Porang, kemudian jahe gajah. Dia bilang jahe gajah saya berapapun kuantitinya saya siap angkat. Masya Allah. Kata dia, ini orang kemarin nggak pernah negur saya gitu. Ketika tiba-tiba kita udah nanam, iseng-iseng saya foto. Mungkin kelihatan ganteng pas udah nanam. Tiba-tiba nelpon, saya butuh dia kasih list kebutuhan dia untuk ekspor. Masya Allah. Saya sampai, waduh, kalau begini saya bilang, ini dia kasih list kebutuhan jahe dia untuk ekspor, termasuk jahe gajah. Berarti kalau lihat lahan kosong sekarang udah greget banget. Iya. Udah greget banget. Tapi modalnya susah. Jadi kalau dulu kita usaha lah Bang. Kalau dulu kita kepikiran masarin kemana, sekarang kita bingung memilih masarin yang mana untuk diserahkan. Masya Allah. Alhamdulillah. Malah kebalikan. Bingung sekarang. Padahal saya juga niat untuk Kang Sarip juga kita setor Kang Sarip. Jadi sekarang bingung. Jadi udah banyak kira-kira termasuk terakhir
ada perusahaan jamu dia punya banyak kebutuhan dan dia nge-share ini potensialnya. Dia nanya-nanya tuh kapan panen. Jadi kita juga dikejar-kejar oleh orang yang butuh barangnya gitu. Godaannya banyak. Godaannya Apalagi ada list dari eksportir itu. Sampai bikin sama dia, apa kita tanam jahe gajah? Karena dia siap, karena untuk kebutuhan jahe gajah itu kan kebutuhan ke Bangladesh, India, Pakistan, Amerika, masuk Amerika. Amerika. Nah dia siap. Saya tanya berapapun ada seangka. Masya Allah. Nah saya jadi, wah ini gara-gara nanam jahe merah. Potensi terbuka. Semuanya. Iya. Ya. Kalau Abah mungkin sanggup, Kang Iya. Sarip, untuk menyiapkan jahe gajah. Kalau saya terus terang saya nggak sanggup. Kenapa tuh? Jahe merah aja saya ngecatin satu-satu sulit banget. Apalagi ngasih gajah satu. Kan kayak begitu. Merah dicat aja. Iya, satu. satu. Iya, Nah, ini jahe satu-satu gajah. catin ya. Ini jahe gajah satu pot satu gajah. Kan repot banget. Mungkin Abah Pami dengan doanya mungkin bisa aja kan seperti itu. Ya, karena jahe merah kita kan selama ini yang bagus-bagus jahe merah dibawa ke diekspor, dibikin di sana bubuk dengan bagus, Iya. orang-orang banyak yang beli, mungkin itu yang entah pengelolaan kita yang apa kita nggak tahu ya, itu karena pada level pengelolaan untuk pembuatan bubuk dan lain sebagainya. Tapi ya kita memang dari sini kemudian kita punya mimpi yang panjang, kita sampai mimpi sama Isnul apa perlu kita bikin pabrik bubuk jahe. Ya, cakep. karena dari sini kita mikir bahwa kita punya tahan banyak ini di Indonesia ini punya lahan banyak yang bisa kok dimanfaatkan. Apa yang penting ayo kita bareng-bareng gabung untuk ini kebutuhan apa sih yang kita bisa. Betul banget. Siap. Yang pasti ini sangat memberikan inspirasi dan hikmah ya buat rekan-rekan. Tadi banyak hal yang juga mungkin saya dan rekan-rekan sepakat bahwasanya di sini menanamkan al-ittihadu asasun aja. Bahwasanya kebersamaan dan persatuan yang menjadikan pangkal kesuksesan di sini. Harapan besar juga rekan-rekan nggak bisa sukses sendirian ya Kang Haji, ya Bah ya. Semuanya nggak bisa. Kita karena nggak semuanya juga bisa terjun di lapangan, nggak semuanya bisa terjun sebagai konseptor, nggak bisa terjun sebagai pemasaran. Semua harus bersatu. Bagian pemasaran, konseptor, ya pembangun sistem, pembuat sistem, pengatur sistem, dan juga yang ada di lapangan harus bersatu. Dan jangan serakah Kang Sarip. Jadi Jangan gini, serakah ya. Jangan dipusingin dulu pintu-pintu yang banyak kemudian akan muncul. Buka dulu satu pintu saja. Masya Pintunya apa? Niat, serius dan konsisten. Hmm. Jadi kalau iftah baban wahidan, kalau kau buka satu pintu maka tuftah lakal abwab. Akan terbuka pintu-pintu yang lain. Nah, sekarang ini ada buka dulu gerbangnya. Iya. Masuk dulu ke rumah itu, ke halamannya. Masya Setelah masuk rumah nanti akan ada pintu rumahnya, pintu dapurnya, pintu kamarnya, kamar mandinya gitu. Betul. Nah, sekarang jangan lihat dari luar gerbang, aduh, terbanyak pintu nih kita buka, enggak. Masuk dulu ke halaman. Masuk dulu. Buka dulu gerbangnya. Insya Allah akan banyak pintu terbuka. Masya Allah. Kalau bahasa siapa yang semesta mendukung mustakung itu seperti itulah kira-kira. Akan ada banyak semesta, tidak ada aja dukungan dari Jarib mana aja. walahid takun arifan. Iya. Coba Tiba-tiba Kang maka engkau Sarip akan tahu kan. dari Citerep datang ke Parung Panjang. Ini apa kalau enggak ya kan min haitsu la yahtasib coba. Ini kan rezeki Ya banget. benar Kang Iso. Tadi saya sebenarnya mah wah, bakal datang nggak Kang Sarip kan gitu. Diminum dulu. Ya, silakan. Nah, diminum dulu. Bayangkan kita follower beliau ya kan, jamaah YouTuber beliau nggak pernah berharap didatangi ya kan. Kita kagum melihat YouTube-nya berbulan-bulan lalu mengikuti gitu. Sekarang didatangi Bang. Apa coba Bang? Masya Allah. Itu rezeki dari mana coba? Kan ini keterlaluan ini kan, bercandanya keterlaluan nih. Iya benar. Bahkan saya sampai tadi bertanya mungkin lebih dari 3 kali ke Kang Isnul. Ini Kang Sarip datang nggak? Nah mungkin Kang Isnul sebenarnya di dalam hati bertanya. Kok nanyain mulu? Enggak, soalnya parungnya panjang. Dia datang apa kagak? Kan seperti Parungnya itu. panjang. Iya. Kalau parung pendek mungkin bisa cepet datang kan gitu. Ini kan beliau kan sibuknya luar biasa Kang. Ke Betul. Aceh, ke Iya, ke Babel, Aceh. kemana-mana keliling. Waktu itu kita datang ke sana kan beliau lagi Sibuk kunjung ke mulu, Kalimantan atau ke sibuk Pekanbaru mulu. waktu itu ya. Sibuk mulu. Dan tapi alhamdulillah salam dari Kang Sarip kan selalu datang ke kita, Iya. walaupun kita datang ke Citerep itu Kang Sarip nggak ada. Iya. Kan gitu, kita diterima dengan baik. Ya dengan rekan-rekan Kang Sarip di sana kan alhamdulillah. Masya Itu kan menjadi motivasi buat kami ya untuk membangun tanaman jahe ini kan gitu. Betul. Jujur ketertarikan aneh datang ke sini melihat keseriusan pertama.
antum sangat luar biasa. Dan antum orang-orang yang paling banyak berpengaruh untuk orang lain. Jadi antum ucapan apapun antum, pola pikir ataupun sikap tingkah laku antum kan ditiru dan dijadikan panutan lah. Maka perlu adanya saya sendiri dan rekan-rekan menyambut adanya ini agar nantinya rekan-rekan seketika di sini banyak minat dan mulai melakukan pergerakan di dunia pertanian. Yang lain tanpa kita promosikan, yang lain akan ikut. Karena apapun yang di luar pertanian, mereka banyak yang mengambil menjadikan antum di sini sebagai panutan. Itu yang pertama. Yang kedua, antum itu semuanya di sini saya anggap ahli ilmu, ya ahli ibadah, yang mungkin juga saya harus mendekatkan diri sama antum semua agar saya ke bawah soleh gitu kan. Ya minimal nanti kalau masuk surga duluan sebutlah nama Syarif ya kan. Kang Iman ya enggak. Iya, dan rekan-rekannya ini supaya ikut masuk surga. Iya. Enggak, sebenarnya kan begini, kalau buat jadi soleh sebenarnya mudah. Ya, tinggal bikin akte kelahiran. Jadi kita bikin bubur merah, bubur putih, cuma nama Syarifnya hilang. Jadi namanya soleh nantinya. Ya pasti alhamdulillah nih rekan-rekan, kita ya inilah kehidupan kita, kegiatan kita ketika kita berada di perkebunan ya. Ini benar-benar menjadi yang tadi di awal di mukadimah tadi, bahwasanya ini menjadi kenikmatan yang tersendiri bagi kami sebagai petani, ya sebagai juga tidak keluar daripada prioritas yang kami jalankan juga di luar dunia pertanian. Yang pasti melibatkan dunia pertanian dalam kehidupan itu tidak ada salahnya, jangan sampai dilewatkan malah ya. Karena ini sangat nikmat sekali. Makan apapun di lahan. Oh iya, kita mengundang Kang Syarif di sini, kita undang teman-teman kalau mau kesini datang, kita siapkan nasi liwet, jengkol, ikan asin, sambal. Serius boleh di sini. Ada nomor nggak disambutin? Di sini setiap minggu. Sama channel tadi apa? Oh, channelnya Fahmi Ahmadi. Channelnya Fahmi Ahmadi, channel YouTube. Nomor siapa yang mau cantumin? Ya nanti kita kasih yang dicantumin ya. Boleh. Jadi kalau mau ke sini silahkan. Kita sediain nasi liwet ya kan, jengkol, ikan asin, setiap minggu kita masak. Masya Allah. Nah, gitu. Jadi kita juga ya ngobrol-ngobrol asik lah. Di samping itu tetap serius. Jadi sambil santai sambil tetap serius. Jadi kalau teman-teman membayangkan bercanda-canda, enggak. Kami sangat serius. Kami membuat proposal, membuat SOP, membuat laporan keuangan, membuat apa sangat serius. Jadi walaupun kita petani, kita kelola layaknya perusahaan yang canggih. Profesional. Karena nantinya petani-petani seperti Kang Ibad, Kang Syarif ini menjadi tim ahli. Benar-benar petani yang sudah masuk pola industri. Wah. Amin. Ya kan? Pakai dasi kan? Udah bisa ngatur sendiri udah ini, jadi bahasanya negara agraris itu ya mulai dari beliau-beliau inilah. Berarti sistem siap dipimpin dan siap memimpin. Siap, betul. Sekarang dipimpin, nanti akan memimpin. Masya Allah. Dan jangan berhenti belajar, Kang. Jangan berhenti belajar. Misalnya contohnya gini, di sini kita butuh kohe domba untuk penanaman. Kita kepikiran kita melihara domba. Sekarang kita lagi bikin kandang domba di sana. Dalam artian ada nilai tambah. Ada nilai tambah. Jadi ada semacam eco farming. Jadi jangan merah doang. Oh ternyata kita butuh dombanya. Kita beli domba. Jangan-jangan dengan nambah domba juga nambah keuntungan. Tiap tahun bisa motong. Pastinya. Terus jangan berpikir, modalnya domba susah. Gampang ya. Modalnya domba gampang. Ada domba. Kita lihat perempuan ini domba betina 3. Kita cari investor. Siapa yang mau investasi domba 1,5 juta. Nanti kalau lahir anaknya laki-laki menjadi milikmu kalau 1. Kalau 2, 1 buat kami, 1 buat bapak. Nanti bapak di tahun kedua akan bisa kurban. Dengan modal 1,5 juta. Kalau mau kurban duitnya mesti 4 juta. Jadi kita besarkan dombanya, nanti lahir anaknya, punya bapak, dan itu jadi kurban dia. Dan dia akan punya terus tuh. Nanti hamil lagi, hamil lagi. Jadi lah buat domba dan awalnya kan kami itu gini, Kang Syarif. Kami itu bingung mencari kohe domba ya. Ya dalam artian karena memang sedikit sekali orang yang melihara domba kan seperti itu. Nah, tapi di lain kami bukan ditawari kohe dombanya, bahkan dombanya sekali sumbernya. Sumber buat mengeluarkan kohe dombanya. Kan gitu. Itu kan suatu anugerah banget Kang Isnul ya. Istilahnya tadi kita hanya mencari kohe domba, tapi
ada yang menawarkan dombanya sekali kan gitu, alhamdulillah. Dan alhamdulillah lagi hamil ya. Tapi saya kagak tahu itu, jangan ditanya Kang Sarip siapa itu bapaknya. Gitu. Ya, itu kan gitu. Nah, alhamdulillah udah berapa persen Kang kira-kira pembangunan apa namanya kandang dombanya itu? Ya tinggal siap bangun aja. Tadi Siap kan bangun. udah Oh iya, pondasi kami udah dibuat dan rangkanya juga dibuat. Udah dibuat. Nah, tinggal mendirikan aja. mendirikan. Nah, kan memang pondasi itu kan ketika dibuat nggak bisa langsung dipakai Kang Sarip. Karena kan semen itu kan butuh waktu untuk mengeras kan gitu Iya, itu. betul. Gitu. Oke, jadi gitulah. Jangan berhenti belajar dan terus mencari kesempurnaan, Masya mencari Allah. perbaikan-perbaikan untuk menciptakan ekosistem ini makin apa namanya lebih bagus, lebih Iya. sempurna. Gitu. Dan kami pun nggak mengandalkan siapa ini yang harus ini siapa enggak. Dalam arti begini, ketika minggu kemarin saya nggak bisa hadir ke sini, Kang Isnul ya sendirian ke sini ya. Iya. Kan gitu, jadi saling menutupi lah. Ketika saya nggak bisa kemari, Kang Isul kemari. Nggak Kan saling seperti itu. menyalahkan ya? Nggak saling menyalahkan. Gitu. Alhamdulillah. Iya. Seperti itu. Nggak ngerasa jauh banget. Kang Isul nggak seperti itu. Bahkan mungkin ya kita Orang saya pengacara nggak mau bawa bensin, Iya, nggak begitu. Saya Iya. pengacara, saya Iya. bawa bensin, Biasa bawa alat. iya, bawa biasa Kang Isul beli itu buku undang-undang, ini beli bensin satu kompan itu 20 kilo Kang Isul ya. 20 liter. 20 kilo, alhamdulillah. Ya memang ketika kami datang ke sini, jadi apa ya, kebahagiaan itu bertambah. Yang mana ketika kami datang ke sini pohon jahe baru 2. Datang ke sini lagi udah 3. Datang ke sini udah 4. Begitu terus ngitung terus kami jadi ngitung amal Kang Haji Ibad, mudah-mudahan dihitung oleh kami kembali kepada kami. Seperti itu. Ya Allah ya Rabbi. Pokoknya nikmat banget Nikmat ya, benar. Alhamdulillah ditambah dengan tadi yang nasi apa namanya nasi liwet itu. Awalnya Abah itu nggak kami siapkan liwet Iya. karena memang satu belum punya saung ya saya satu-satunya ya rumah di sana. Tapi ketika saya buatkan liwet itu sangat sederhana dengan ikan asin yang tipis, hanya tulang doang Iya. kan gitu. Beliau kok, Ji, kalau kesini ngeliwet, wah, pokoknya alhamdulillah setiap kemari, insya Allah Kang Sarip kalau berkenan hadir lagi kemari teman-teman Kang Sarip, insya Allah Kang siapin liwet, insya Allah kami siapin liwet, Masya seperti Allah. itu. Luar Gitu. biasa ya. Nah. Jadi itulah juga bumbu-bumbu agar Bumbu-bumbunya, kita juga iya. lebih senang di Iya betul pekarangan betul lah ya. betul. Masya Allah. Oke, ya alhamdulillah mungkin ini sangat luar biasa juga. Apa namanya, banyak sekali yang bisa diserap oleh rekan-rekan. Ya ini kita sharing aja ya. Dan juga kalau dipikir-pikir nih dari awal sampai detik ini apa yang kita dan antum melaksanakan kayaknya nggak mungkin juga ya. Tapi karena kita menikmati kok alhamdulillah. bisa kita sampai sejauh ini gitu. Iya alhamdulillah. Dan bisa ketemu waktunya kita. Saya bisa ke sini, Kang Sarip bisa ke sini. Iya. Iya kan? Iya. Dari waktu beliau Iya, sangat ya sangat sibuk Saya banget. beliau Ya, nih. ya, gitu. Alhamdulillah wa syukurillah. Pokoknya saya pun sangat rugi sekali sama seperti antum ya. Sangat rugi sekali apabila ada 1-2 jam tidak melakukan kebaikan. Gitu ya. Sangat rugi sekali. Kita benar-benar dari bagian daripada orang-orang yang merugi lah. Maka dari itu juga ini di sini ladang ilmu ya kan, ladang wawasan. Makanya sangat rugi juga buat saya nggak ke sini. Nah, yang pasti di sinilah sistem dan juga banyak yang saya pelajari tentang masalah persatuan, kebersamaan yang harus kita bangun untuk menjemput masa depan yang bahagia khususnya dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Amin. Ya. Mungkin itu saja dulu ya rekan-rekan, terima kasih. dan juga mohon izin juga nanti ada beberapa yang kami cuplik ya apa Siap, ambil siap. ya klip-klip Bangga. untuk Iya. diselipkan di video ini Ya, biar bangga. rekan-rekan juga melihat apa budidaya jahe merah di sini gitu ya. Ya, Apa siap. mungkin ya. Kalau mohon izin. kalau untuk budidaya apa penanaman ini mungkin bisa kami share. Mhm. Ya ada yang udah kami cuplik ya, ambil videonya. Oh gitu. Atau sekarang juga bisa, cuma kami bibitnya belum jadi ya. Paling hanya bisa bikin lubang. Ya. Boleh Nah, nanti kita share kan ya. gitu. Nah, Oke, siap deh. Mungkin kita pamit dulu Ya, sama amin. rekan-rekan. Terima kasih Sama-sama. banyak wabil khusus. Saya Sama-sama. mewakili rekan-rekan mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan apa yang antum sudah persembahkan hari ini dan kesediaan antum untuk ikut serta berbagi di konten channel Abdul Syarif Hidayat ini mudah-mudahan mendapatkan pahala di sisi Allah Amin, Subhanahu wa Ta'ala. amin. Dan kami doakan juga ya rekan-rekan untuk lahan di sini diberikan kelancaran, Amin. kesuburan. Amin Wabil amin amin khusus amin. teman-teman di sini diberikan
apa namanya solidaritas yang lebih tinggi lagi, lebih erat Amin, lagi, amin, sehingga amin, amin. bisa memberikan percontohan dan panutan bagi kami semuanya. Amin amin. Oke, kita pamit dulu yuk. Ya. Oke, kita tutup dengan bersama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.